mau infoin satu fitur baru dari Transjakarta yang canggih dan keren banget. Seperti apa informasinya? Ini dia buat teman-teman. Halo Mas Zain. Halo Mas. Apa kabar Mas? Kabar baik. Iya, dengar-dengar Transjakarta punya fitur baru nih ya. Betul banget. Jadi Transjakarta ini dalam waktu dekat ini akan meriliskan sebuah fitur di mana menggunakan face recognition. Kan itu udah ada QR code Mas. Bedanya apa? Menggantikan QR menggunakan wajah. Menggantikan QR menggunakan wajah. Kan itu udah ada QR code Mas. Bedanya apa? Kita itu untuk saat ini menggantikan QR menggunakan wajah. Jadi customer tidak menggunakan lagi QR. Datang ke halte, tinggal scan wajah. Kalau orang tidak memahami firman Tuhan, orang akan sangat mudah terombang-ambing oleh arus pengajaran. Kemarin saja saya waktu di FB saya tanya, siapa rekan-rekan yang di FB yang mau menantikan Yesus datang kedua kali? Semua angkat tangan. Wah, rohani banget, semua menantikan Yesus datang kedua kali. Saudara tahukah, saya berkata, orang yang menantikan Yesus datang kedua kali adalah orang yang masuk di zaman antikris, di zaman penganiayaan. Kalau iman saya menantikan pengangkatan itu. Saya menantikan rapture. Dan orang yang tinggal lah yang akan menantikan Yesus datang kedua kali untuk memerintah di bumi. Tapi sebelum memerintah, itu sangat benar menyakitkan peperangan itu. Tidak ada manusia yang dapat mengalahkan antikris. Sangat menderita orang Kristen. Karena itu harus Yesus yang datang kedua kali. Bagi kita yang percaya, kita menantikan pengangkatan itu. Katakan amin. Saudara mau menantikan Yesus kedua kali? Tidak apa-apa. Itu kan pilihan. Toh juga mau kita berkata, kita menantikan Yesus kedua kali atau kita rapture, kita tidak tahu, kita sudah dipanggil Tuhan padahal sudah rapture. Tapi kita perlu pemahaman yang benar. Antikris sudah terjadi di mana-mana, sudah banyak. Jadi kita nggak usah menunggu kapan antikris. Antikris sudah ada. Bahkan di zamannya para rasul-rasul itu antikris sudah ada. Di 1 Yohanes dikatakan di sana. Di 1 Yohanes 2 ayat 28 tidak usah dibuka, saya baca saja. Dikatakan bahwa antikris telah muncul dari tanda itu. Kita tahu bahwa ini adalah waktunya sekarang. Dan antikris itu sangat banyak. Tapi siapakah antikris itu? Antikris itu adalah ada dua syarat untuk menjadi antikris. Syarat yang pertama, mereka yang tidak percaya bahwa Yesus atau Tuhan pernah datang ke dunia menjadi manusia. Itu satu. Yang kedua, tidak percaya Bapa dan Anak. Itu antikris. Coba siapa yang tidak percaya Yesus pernah datang ke dunia? Pasti ada aliran tertentu, termasuk orang Yahudi tidak percaya bahwa Tuhan pernah datang ke dunia menjadi manusia. Bahkan sepupu kita berkata, Yesus tidak pernah disalib.
itu digantikan. Benar-benar mereka anti tentang Kristus, anti tentang Yesus. Jadi siapa yang anti bukan orang tidak percaya. Beda orang yang belum percaya Yesus, beda orang yang anti. Orang yang belum percaya Yesus karena dia belum mendengar kabar itu. Belum memahami tentang firman Tuhan itu. Perlu kabar itu disampaikan kepada mereka. Tapi antikris adalah orang yang benar-benar benci pengikut Yesus. Tidak percaya Yesus pernah datang ke dunia, menjadi manusia, mati di atas kayu salib, bangkit, mati dan bangkit, naik ke surga, tidak percaya. Itulah antikris. Dan itu sudah dimulai zaman rasul-rasul. Hanya saja pemimpinnya belum muncul. Nah, ini yang dikatakan Rasul Yohanes. Seperti yang telah kamu dengar, 1 Yohanes 2 ayat 18. Bahwa seorang antikris akan datang. Baru dilanjutkan, antikris sudah ada. Jadi pemimpinnya bahkan di kitab. Next. Di Wahyu dikatakan, inilah, mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Inilah pentingnya hikmat. Siapa memiliki pengertian, biarlah ia menghitung bilangan binatang buas itu. Karena itu adalah, dan bilangannya adalah angka yang paling ditakuti oleh orang Kristen. Kalau lihat 666 gitu loh. Langsung ngomong antikris. Padahal tetangganya nomor rumahnya 666 gitu. Langsung ngomong, tetangganya Ibu Yanti nomor rumahnya berapa? 666. Langsung tiap hari, tiap malam, pagi, siang, petang itu 2 puasa terus untuk menengking antikris. Padahal dia seorang penginjil. Orang sangat anti dengan 66. Kalau berbicara 66, pasti rujukannya adalah Wahyu. Dia adalah antikris. Ingat saudara, tadi sudah saya kasih pembukaan. Antikris adalah orang yang menentang Yesus Tuhan pernah datang ke dunia menjadi manusia, mati di atas kayu salib, dan menebus dosa manusia, bangkit. Itu. Yang kedua, menolak Bapa dan Anak. Itu ada ayatnya di 1 Yohanes dan di 2 Yohanes. Itu antikris. Kalau kita tidak memahami, maka kita akan mengikuti arus pengajaran yang, karena apalagi sekarang yang penting channel YouTube saya itu sukses, banyak penontonnya. Karena kan orang-orang sekarang tidak butuh pengajaran yang sehat. Orang sekarang butuh judul yang membuat sensasi gitu, yang membuat agak aneh. Baru diberkati, tiba-tiba hamil. Itu langsung banyak itu pengikutnya itu. Tapi Yesus adalah juru selamat. Saya yakin tidak ada menonton. Karena memang akhir zaman orang akan suka mendengar hal-hal yang mengenakan telinganya, yang dia inginkan. Karena itu saya kasih tema juga seperti ini, tapi agak aneh. Nah, sudah dimulai, bingung toh? Ada 66, ada vaksin. Orang akan anti vaksin. Karena apa? Diarahkan kepada 666. Kalau di Indonesia, cara menjatuhkan lawan politiknya, saudara tahu seperti apa cara menjatuhkan lawan politiknya? Dibuat lawan politiknya itu adalah menjadi penista agama. Cara menjatuhkan yang paling sederhana adalah penista agama. Nah, di luar negeri, karena ini adalah di Indonesia mayoritas agama sepupu. Di luar negeri, apalagi di Amerika, itu mayoritas Kristen. Maka hal-hal yang sensitif yang berhubungan dengan pengajaran Kristen itu akan dipakai untuk menjatuhkan lawan politik. Saya masih ingat waktu Barack Obama jadi presiden. Langsung dimunculkan di media sosial. Dialah 666 itu. Saudara siapa yang pernah mendengar itu? Coba angkat tangannya yang pernah mendengar. Nggak pernah mendengar itu ya? Oh, pernah katanya, cuman malu angkat tangan. Setelah Barack Obama, baru muncul lagi Donald Trump. Donald Trump adalah 666. Padahal
Mereka sedang berusaha menjatuhkan lawan politiknya. Kita orang Kristen yang tidak mengetahui, otomatis yang mempercayai itu, melihat kitab nubuatan itu, pasti tidak akan mau mendukungnya. Saudara, jangan hanyut di dalam permainan politik. Katakan amin. Mari kita lihat apa yang terjadi di Wahyu 13 ayat 14. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Melalui tanda-tanda mujizat dan memberikan kepadanya untuk. Yang menyuruh mereka yang berdiam di bumi untuk membuat patung binatang yang terluka oleh pedang, tetapi tetap hidup itu. Terus kepadanya berikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, supaya patung binatang itu dapat berbicara dan ia membuat supaya setiap orang yang ayat 16. Ia juga membuat supaya semua orang besar dan kecil, kaya dan miskin, orang merdeka dan hamba diberi tanda pada tangan kanan dan pada dahi mereka. Dan supaya setiap orang yang tidak dapat membeli atau menjual kecuali ia yang mempunyai tanda atau nama binatang itu atau bilangan namanya. Saudara, nah hari-hari ini kan dihubungkan kepada vaksin. Orang yang belum divaksin tidak boleh masuk ke mall, tidak boleh perjalanan naik pesawat, bahkan akan kedepannya lebih canggih lagi. Dan itu dihubungkan dengan wahyu. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apa tujuan 666? Itu yang terpenting. Ingat, Yesus datang ke dunia punya tujuan. Kenapa Yesus harus lahir di kandang domba? Ada tujuannya. Kenapa Yesus mati di atas kayu salib? Ada tujuannya. Jadi tujuannya itu yang terpenting, bukan bagaimana cara datangnya Yesus, bukan bagaimana cara matinya, tapi tujuannya untuk apa? Sama seperti 666 itu diciptakan, itu tujuannya untuk apa? Nah, ini yang harus kita perhatikan. Seperti pemerintah menciptakan KPK, kan tidak sembarangan, tapi dipastikan dulu apa tujuannya, maka diciptakan itu. Tadi sudah jelas di ayat yang ke-15 dikatakan, setiap orang yang tidak menyembah patung binatang itu, jadi tujuannya apa? Supaya semuanya menyembah. Siapa yang disembah? Patung. Jadi tujuan tanda itu diberikan adalah untuk memastikan semuanya harus menyembah patung itu. Apakah tujuan bilangan 666? Sebelum ini kita bahas, kita lihat dulu terlebih cara jatuhnya Lucifer. Kenapa dia jatuh? Kenapa dia harus dilemparkan ke dunia? Kita harus belajar dulu dari yang terjadi di dalam kekekalan. Di Yesaya 14 ayat 12, sama-sama kita baca 1, 2, 3. Engkau telah dihempaskan ke bumi, hai yang melemahkan bangsa-bangsa. Ayat 13, sebab engkau telah berkata dalam hatimu, aku akan naik ke langit, aku akan mendirikan tahtaku di atas binatang-binatang Elohim, dan aku akan duduk di bukit pertemuan di sebelah utara. Aku akan naik melebihi ketinggian awan-awan, aku akan Jadi Lucifer diusir dari surga karena ingin disembah sama seperti Tuhan disembah. Itu asal muasal kenapa Lucifer dihukum, diusir dari surga. Karena dia ingin sama seperti Tuhan. Karena dia melihat bagaimana Tuhan disembah oleh semua umat manusia. Dia ingin juga disembah. Akhirnya dia diusir. Ini yang terjadi di dalam kekekalan itu. Jadi pokok permasalahannya adalah penyembahan. Pokok permasalahannya adalah penyembahan. Coba lihat yang terjadi setelah Lucifer jatuh ke dunia. Dibuatlah manusia fokus untuk menyembah Lucifer. Dan manusia yang terakhir yang harus Lucifer taklukkan untuk menyembah dia adalah siapa?
Yesus. Betul. Mari kita baca ayat yang ke-8, Matius 4 ayat ke-8. 1, 2, 3. Iblis pun membawa dia ke sebuah gunung yang sangat tinggi dan menunjukkan kepadanya semua kerajaan dunia serta kemuliaannya. Dan ia berkata kepadanya, aku akan memberikan semua ini kepadamu jika engkau sujud menyembahku. Saya baca dulu ayat 9 ya. Dan ia berkata kepadanya, aku akan memberikan semua kepadamu jika engkau sujud menyembahku. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi saya baca. Dan ia berkata kepadanya, aku akan memberikan semua ini kepadamu jika engkau sujud menyembahku. Yang percaya katakan amin. Oke. Karena pernah saya posting, saya kirim juga di grup. Saya munculkan hanya ayat 9. Siapa yang menyembahku, maka semua ini akan kuberikan kepadamu. Yang percaya katakan amin. Yes, amin, 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 amin. Dia tidak tahu yang ngomong ini setan. Kalau baca firman, bacalah satu perikop, pasti ada jawabannya di sana. Katakan amin. Jadi saudara harus menjawab seperti Yesus menjawab. Ingat, permasalahannya adalah penyembahan. Iblis ingin menaklukkan Yesus dengan cara, Yesus sembahlah saya. Maka semua yang sudah saya perlihatkan ini, itu adalah milik saya. Dan semua itu ketika engkau menyembah aku, maka akan aku berikan kepadamu. Karena itu tidak salah banyak orang datang ke Kawi, banyak orang datang kemanapun hanya untuk menyembah si jahat itu dengan tujuan mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Ayat selanjutnya. Maka Yesus berkata kepadanya, enyahlah, sebab ada tertulis. Jadi jawabannya enyah. Jadi kalau ada yang posting seperti itu saudara, jangan jawab amin. Jawab ini, enyahlah hai setan gitu. Iya kan, Yesus mengajarkan cara menjawabnya. Nanti pasti orang yang memposting itu ngomong kepada saudara, pinter. Tapi saudara yang jawab amin, dikatakan apalagi ada yang menjawab lagi. Lulusan S2 teolog, aduh Tuhan, datanglah. Enyahlah setan, engkau harus menyembah Tuhan Elohimmu. Dan hanya kepadanya lah engkau harus beribadah. Semua agama diciptakan untuk menyembah yang dia percayai. Semua agama menyembah yang dia percayai. Dan kita akan seperti siapa yang kita sembah. Sekali lagi, kita akan seperti siapa yang kita sembah. Kalau kita menyembah Yesus, Yesus itu penuh kasih, maka pengikutnya seperti Yesus penuh kasih. Karena Yesus itu mengampuni, berkorban, maka pengikutnya diajari mengampuni, berkorban. Jadi kita seperti siapa yang kita sembah. Nah kalau yang kita sembah itu sukanya menghalalkan semua darah manusia, maka tidak salah, tidak takut kalau mereka juga membunuh manusia yang tidak seiman. Karena apa? Karena yang mereka sembah itu seperti itu. Bukan karakternya, tapi itu adalah karakter yang mereka sembah. Sekali lagi, kita akan seperti siapa yang kita sembah. Kalau kita menyembah, saya pernah mendengar satu kisah keluarga, dia datang ke tempat, nah di mana tempat itu akan memberikan dia kekayaan, tapi yang diminta adalah salah satu dari anaknya ini harus menjadi tumbal, entah gila lah, entah stres lah, entah apalah, pokoknya menjadi tumbal gitu. Entah masa depannya tidak bahagia, benar-benar rusak gitu. Jadi karena yang dia sembah itu, yang dia datangi itu minta nyawa, maka hidupnya akan mencari siapa yang harus dia korbankan. Jadi kalau iblis yang disembah,
maka yang di hidupnya akan seperti iblis. Dan iblis itu tidak ada ceritanya, kalau itu saudara, janganlah datang ke dukun, ke gunung kawi, ke paranormal, ke kuburan. Jangan minta kesembuhan di sana, jangan minta pertolongan di sana. Ingat, dari muasalnya iblis itu tidak pernah memberi yang baik. Dia adalah perancang yang ahli untuk merancangkan, dan pasti rancangannya itu kepada manusia yang mengikutinya hancur, rusak, dan berantakan. Jadi siapapun yang meminta pelaris, meminta kesehatan, mungkin saat itu bisa saja sembuh, bisa saja diberkati, tapi sesaat akan tiba waktunya dia akan menagih, dan tagihannya itu jauh lebih besar dari apa yang diberikan. Diberikannya cuma sentuil, tapi yang ditagihnya adalah selangit. Kita yang kita berikan kepada Tuhan, ia pun persepuluhan kita, ia pun taburan kita, yang kita berikan adalah setuil kepada Tuhan. Tapi Tuhan memberikannya, seisi surga diberikan kepada kita, katakan amin. Berbeda, Tuhan memberi, dia benar-benar memberi, seperti Bapa memberi ke anaknya, tujuannya supaya apa yang diberi, masa depan anaknya itu bahagia dan sukses. Jadi tujuan utama tanda 66 adalah untuk memaksa umat manusia menyembah iblis. Sekali lagi, tujuannya adalah untuk memaksa umat manusia menyembah si setan itu. Di Wahyu 14 ayat 6 sampai 7. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Malaikat pertama, ini saya simpulkan ya, teksnya nggak seperti ini, saya simpulkan. Malaikat pertama menyatakan bahwa penduduk bumi harus takut, dan itu malaikat pertama, ada 3 malaikat yang datang. Malaikat yang ketiga dikatakan, malaikat ketiga mengulangi bahwa siapapun yang menyembah binatang itu akan mendatangkan murka. Sekali, terus diulang. Jadi sudah jelas apa yang menjadi permasalahannya. Ini tentang penyembahan. Siapa yang harus disembah? Di akhir zaman itu akan terjadi tanda literal yang akan ada di dahi dan di tangan kanan yang menandakan siapa yang mereka sembah. Jadi tanda itu menandakan siapa yang mereka sembah. Sekarang yang menjadi pertanyaannya, kalau saudara divaksin, apakah itu menjadi tanda bahwa saudara sedang menyembah Tuhan? Atau saudara sedang menyembah iblis? Kalau saudara sudah divaksin, tujuannya untuk apa? Apakah tujuannya untuk semakin fokus kepada Tuhan atau fokus kepada iblis? Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk kesehatan. Oke? Supaya saudara bijak. Karena Wahyu berkata, harus bijak untuk menghadapi ini semua. Sekarang scan. Tidak lagi pakai QR yang ada di handphone saudara. Bahkan dari dulu, kalau masuk kantor itu pakai sidik jari. Sekarang teknologi ke depan itu bukan lagi ke kantor, kemana-mana. Scan tangan, scan wajah. Kalau di kantornya Pak Erwin pakai wajah ya. Bu Yanti nggak takut Pak Erwin itu antikris. Orang Kristen yang tidak memahami ini akan menolak teknologi itu. Padahal sekarang handphone saudara kan sudah canggih, Pak. Pakai jari tangan lagi. Saya kalau sama anak saya bilang, Petrus PN, hidup. Kok hidup, Pak? Dia bilang. Padahal kan tangan saya di belakang, toh. Dia ulangi anak saya, toh. Petrus PN. Petrus, dia gitu. Enggak nyala-nyala. Harus dengan lembut, sayang, saya bilang. Padahal di belakang sudah saya sentuh. Petrus PN. Wih,
Masa model kekristenan kita model anak-anak? Yang gampang sekali diombang-ambingkan pengajaran oleh yang tidak punya basic di dalam firman Tuhan. Saya untuk mempelajari ini, membawa ini kepada saudara, saya belajari seringan mungkin supaya bisa memahami. Saya baca mulai dari pasal 1 sampai yang terakhir pasal 21, 22 ada enggak? 21 kalau enggak salah. Itu saya ulang. Jadi tujuannya bukan masalah teknologi. Tujuannya adalah teknologi itu tujuannya untuk apa? Saya dulu waktu parkir itu loh, kan harus dulu kan bayar, sekarang kan pakai e-tol kan. Saya enggak mau. Saya mau rohani banget gitu. Dan tiba di mana pintu itu harus pakai e-tol semua. Saya enggak bisa keluar. Masa saya berkata, Tuhan jemputlah saya, semuanya ini antikris Tuhan. Sekarang sudah saya pakai. Banyak orang percaya yang tidak mau divaksin. Karena apa? Karena antikris. 666 itu. Ingat, yang terpenting adalah tujuannya. Yesus berkata, apapun yang engkau lakukan, lakukanlah itu semua untuk Tuhan. Katakan amin. Saudara bekerja, saudara mengajar, saudara melayani, apapun yang kita lakukan semuanya untuk Tuhan. Maka semuanya itu adalah baik di mata Tuhan. Tapi jika kita melakukannya untuk si setan, maka apapun yang kita lakukan itu salah. Yang terpenting adalah tujuan. Jadi saudara ingat, yang terpenting adalah tujuan. Apakah waktu saudara divaksin, saudara tiba-tiba langsung bersemangat beribadah atau semangat menyembah Tuhan? Tidak ada hubungannya. Atau tiba-tiba saudara waktu divaksin, tiba-tiba saudara lupa siapa itu Yesus Kristus. Saudara lupa di mana alamat gereja Yes Jakarta. Saudara lupa siapa nama gembalanya. Saudara lupa jam ibadahnya. Apakah demikian? Kalau tidak ada hubungannya, saudara jangan kita jangan membawa itu kepada antikris. Karena waktu pemimpinnya datang, maka pemimpin inilah yang akan menyatukan semua golongan yang membenci Kristus. Golongan Yahudi kah? Golongan agama sepupu kita kah? Pokoknya siapa yang membenci Yesus, mereka akan dikumpulkan sedemikian rupa. Dan kumpulan itu tidak terhitung jumlahnya. Dan mereka akan menciptakan teknologi. Di mana teknologi itu yang membuat semua transaksi harus lewat teknologi itu. Dan untuk mendapatkan teknologi itu harus menyembah iblis. Tujuannya adalah penyembahan kepada iblis. Saudara tidak usah berdebat tentang vaksin. Orang yang tidak mau terima Yesus Kristus, menolak Yesus, itu sudah pasti antikris. Jadi saudara jangan berpikir kapan antikris datang. Sudah ada di mana-mana. Kanan kiri kita sudah ada. Yang belum muncul adalah pemimpin mereka yang akan mengumpulkan itu. Kalau itu muncul, maka satu kepemimpinan, satu ekonomi, dan satu agama, yaitu agama penyembahan kepada Satan. Itu satu agama. Satu agama penyembahan kepada Satan. Satu ekonomi, di mana ekonomi ini akan berputar bagi orang yang memiliki tanda itu. Siapa yang memiliki tanda itu? Mereka yang benar-benar sudah percaya, sudah yakin bahwa Satan itu adalah Tuhan. Karena mereka percaya kepada tanda-tanda itu. Di akhir zaman orang tidak lagi mencari kebenaran. Di akhir zaman orang mencari mujizat.
dia mencari kesembuhan, dia mencari pemulihan, dia mencari berkat. Bahkan di kitab Wahyu dikatakan, yang mati pun setan bangkitkan. Yang sakit parah, yang mustahil disembuhkan manusia akan disembuhkan. Yang miskin diperkaya. Sulit untuk membedakan mana mujizat Tuhan, mana mujizat dari setan. Dan orang-orang yang tujuannya adalah mencari mujizat, berkat-berkat. Orang-orang model seperti inilah yang akan menjadi pengikut setan. Tidak penting, Pak. Yang penting adalah saya bisa belanja, saya bisa makan, mau siapa yang saya sembah. Yang terpenting adalah keluarga saya happy. Saya bersyukur, saudara, di tengah COVID, keadaan begitu menekan, saudara tidak datang ke tempat yang salah. Saudara datang beribadah. Saudara menyembah Tuhan. Kesimpulannya, tanda binatang itu belum tiba. Belum dikasih tandanya. Jadi saudara jangan takut karena teknologi scan wajah, scan tangan itu nanti itu sudah menjadi umum untuk menjadi kehidupan sehari-hari, perputaran ekonomi. Tapi untuk menjadi itu tanda atau standarnya pengikut setan itu belum. Tetapi masalah utama yang merupakan pernyataan tentang penyembahan sudah dimulai. Pemain musik boleh maju ke depan. Jadi sikap saudara biarlah seperti Yosua berkata, sikap iman kita seperti ini. Sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Orang lain, 1, 2, 3. Orang lain di dunia ini menyembah dewa lain. Tetapi untuk aku dan seisi rumahku, kami akan melayani Yesus Kristus. Tetapi untuk aku dan seisi rumahku, kami akan memuji Yesus. Tetapi untuk aku dan seisi rumahku, kami akan menyembah Yesus. Katakan amin.